Seperti inilah yang akan menyebabkan kita sebagai petani porang akan rugi puluhan juta bahkan ratusan juta ini. Apa kerugian atau penyebabnya ini? Simak video saya selanjutnya. Halo pemirsa dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, salam sukses. Semoga di kesempatan sore ini semua petani, khususnya petani porang di seluruh Nusantara masih diberikan nikmat sehat, jasmani dan rohani, serta dilimpahkan dalam segala rezekinya. Terus selama aktivitas yang menjalankan aktivitas sore menjelang malam. Di kesempatan sore kali ini saya sedang berada di lahan. Ini tepat di depan saya pemirsa, ini adalah lahan porang yang udah 2 musim, dan ini dulu ditanam oleh bibit umbi. Contohnya keadaan seperti ini. Inilah sering yang kita khawatirkan sebagai petani porang. Ini adalah suatu musuh yang nyata bagi kita petani porang. Ini paling ditakuti oleh petani porang, karena kalau hal seperti ini akan menyebabkan banyak kerugian sekali, dari segi kataknya juga dari segi umbinya. Contohnya seperti ini kawan, dapat kita lihat ini pemirsa dimanapun Anda berada. Ini adalah faktor seperti yang kita tahu sejak dulu. Ini adalah, ada yang bilang jenis bercak daun ataupun antraknosa atau gimana. Dan pada akhirnya setelah penyakit ini menjangkit daun, mungkin karena faktor cuaca pertamanya, keduanya kita telat dalam perawatan, dan akibatnya ini akan seperti ini tumbuhannya. Ini kita lihat sekilas dari daunnya emang nampak sehat, tapi sebenarnya ini bukan ini tidak sehat. Ini di pinggir daunnya ini setelah dia berlubang seperti ini, dia akan menggunakan gosong seperti ini karena faktor sinar matahari. Dan yang kedua ini kerugian yang kita alami sebagai petani porang kalau tumbuhannya seperti ini. Ini pertama, pada waktu faktor pertumbuhan si katak seperti ini pertumbuhan katak belum stabil, karena waktu katak baru pembesaran seperti ini daunnya udah hancur. Jadi si daun ini tidak dapat melakukan fotosintesis untuk pertumbuhannya. Jadi karena di faktornya daunnya gosong seperti ini atau luka ataupun penyakitan seperti ini, maka dia akan dorman secara prematur ataupun dorman secara tidak wajar. Jadi dapat kita lihat pemirsa, ini banyak sekali ini rata-rata hampir semuanya kena ini seperti ini. Nah, seperti itu, bahkan sampai sana ini kurang lebih setengah hektar kawan ini. Dan terutama ini yang sulit sekali kita atasi adalah faktor seperti ini kalau kita telat perawatan. Padahal ini sangat disayangkan pemirsa. Ini dari katanya juga ini baru masa pertumbuhan, pembentukan dari pembesaran katak contohnya seperti ini. Nah ini terus di samping ini belum maksimal pertumbuhannya, ini batangnya udah ambruk karena diakibatkan oleh batang yang tidak sehat. Batang yang tidak sehat ini dimulai dari daunnya seperti ini, karena kalau daunnya tidak sehat lalu lari akan ke batang. Jadi tidak bisa pemasukan nutrisi yang diberikan tidak cukup karena daun batang seperti ini, dan daun sendiri tidak bisa melakukan fotosintesis, dan akhirnya contohnya seperti ini kawan. Ini akan tumbang, akan ambruk belum waktunya dorman, yaitu yang sering kita bilang yaitu dorman secara masih muda, yaitu dorman secara prematur seperti ini. Makanya di tahun-tahun kemarin terjadi lagi ini karena faktor cuaca ini. Banyak yang bilang faktor cuaca ini menyebabkan dari bercak daun seperti ini. Ini kalau tumbuhnya seperti ini pemirsa, ini akan gagal panen, dan kita akan mendapatkan kerugian ini puluhan juta bahkan ratusan juta ini. Ini seperti ini semua, ini dapat kita lihat pemirsa ini. Nah, contoh seperti ini. Jadi di kerugiannya kita bukan di kata aja, umbinya pun begitu juga. Karena pada masa-masa pembentukan pembesaran umbi ini, di kala tunas keduanya seperti ini kita udah ini tunas pertamanya, terus keduanya udah pembentukan secara sehat, ini tidak sehat. Jadi akan menyebabkan dari kerugian pertama kita tidak bisa memanen katak secara sempurna.
Karena pada waktu pembentukan ataupun proses pembentukan katak, batangnya udah dorman dini, contohnya seperti itu pemirsa. Udah dorman seperti itu, jadi kita tidak bisa melakukan pemanenan katak secara normal. Dan yang kedua, dalam umbi yang kita harapkan ini akhirnya pada waktu 2 musim kita menganalisa dari tonnya batang seperti ini akan panen sekitar 3 kilo sampai 4 kilo. Tapi kalau waktu belum pentumbuhan secara maksimal udah roboh, udah hancur seperti ini akan menyebabkan tidak maksimalnya umbi. Paling sekitar segini, paling umbinya 1 kilo saja kawan. Dan ini seperti ini semuanya, hampir semuanya ini bisa. Ini kita hitung dari biaya perawatan dulu, kita tanam umbinya udah kita beli bibit dengan mahal, belum operasionalnya, belum alat pemupukannya. Kalau ini telat perawatan kita kadang rugi ratusan puluhan juta seperti ini kawan. Ini sangat menyedihkan sekali karena telat perawatan dan ada faktor kena akibatnya oleh cuaca. Jadi seperti ini. Rata-rata penyakit seperti ini menurut pengalaman saya pribadi yang setelah alami beberapa tahun, ini timbulnya pada waktu ketika curah hujan tinggi. Seperti ini. Ini timbulnya biasanya waktu ketika curah hujan tinggi. Ini kalau kita anggap sepele, ini bahaya ini, karena ini pertama dari 1-2 pohon ini langsungnya menular sampai sana, ini sampai ujung sana pemirsa. Ini dapat kita lihat ini. Makanya sebagai petani porang, kalau memang ada faktor tumbuhan porangnya seperti ini, segera atasi sebelum terlambat seperti ini kawan. Semoga sharing di kesempatan sore ini semoga bermanfaat bagi kita semua. Untuk jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel saya supaya kita semangat saling sharing berbudaya seputar tentang porang. Mungkin hanya itu video dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.